Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bersama dalam program Sapaan Gembala GKI dengan saya, Pendeta Yael Lamurahan Hadiputri dari GKI Muara Karang, Jakarta. Hari ini kita akan membahas sebuah tema bertajuk Apalah Arti Sebuah Nama. Apalah arti sebuah nama diambil dari sebuah karya fenomenal dari seorang pujangga Inggris bernama Shakespeare. Dan apalah arti sebuah nama merupakan satu bagian dialog yang diungkapkan oleh Juliet ketika dia harus diperhadapkan dengan polemik cintanya. Dia jatuh cinta pada seorang Romeo, dan Romeo memiliki nama keluarga yang dibenci oleh keluarga Juliet. Banyak dari kita tidak memahami konteksnya, sehingga akhirnya menganggap frasa itu menjadi keliru. Ya, apalah arti sebuah nama? Nama mah cuma penanda saja. Atau ya, nama mah setiap orang kan namanya beda-beda, ada yang sama tapi hidupnya beda. Ya, apalah arti sebuah nama? Betul, banyak nama yang sama di dunia ini. Tapi bukan berarti nama itu tidak spesial, walaupun sama. Karena di dalam nama kita percaya ada panggilan Allah. Bagaimana kita bisa melihat panggilan Allah di dalam nama? Firman Tuhan mengatakan kepada salah satu nabi besarnya, sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu, dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika seorang Allah mengatakan demikian, berarti dia tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang di masa depannya, karirnya kah, kehidupannya seperti apa. Pasti ia juga tahu namanya. Dan tentunya dia juga bisa menyelipkan nama itu melalui kedua orang tuanya. Dan kita bisa melihat itu terjadi dalam banyak kisah di Alkitab. Ada banyak orang, tokoh Alkitab yang namanya diberikan secara langsung oleh Tuhan. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang namanya diubah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan identitas baru dan arah hidup yang baru. Jadi segitu pentingnya nama kita bagi Tuhan. Tuhan mencatat kita berdasarkan nama kita, dan Tuhan memanggil kita berdasarkan nama kita. Walaupun mungkin nama kita banyak di dunia, tapi bukan berarti tidak punya makna. Karena di dalam setiap nama ada panggilan dan karya Allah. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, kita melihat nama kita? Yang pertama, jangan pernah menganggap nama adalah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun orang yang lahir dan diberi nama dengan asal-asalan. Karena nama itu mengandung doa. Doa dari kedua orang tua ataupun doa dari keluarga besar. Jadi banyak sekali harapan di dalamnya. Ada banyak cita-cita, ada banyak doa yang terangkat dari sebuah nama. Dan kita percaya tidak ada satupun kita yang lahir karena kebetulan. Kita ada karena Tuhan menginginkan kita ada. Jadi pertama-tama mari kita yakini bahwa melalui nama kita, kita dikenal Tuhan, dan melalui nama kita, kita dipanggil Tuhan, bukan kebetulan. Yang kedua, nama bisa menjadi penguat, peneguh, penolong ketika manusia berada di tengah-tengah himpitan dan pergumulan hidup. Anggaplah seorang Paulus. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana hidup Paulus di masa lampau. Paulus punya banyak kejahatan, punya banyak kekejaman yang ia lakukan terhadap umat Allah. Dan ketika Tuhan mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, Paulus tahu bahwa masa lalunya telah diterima dan diampuni Allah, dan sekarang serta masa depannya
menjadi anugerah Tuhan. Bahkan ketika Paulus berada dalam penjara, berada dalam siksaan, dia tahu bahwa Allah berpihak kepadanya. Allah care sama dia, Allah peduli sama dia, dan Allah mau dia jadi berkat lewat perubahan namanya. Bagi Paulus, namanya menolong dia untuk bertahan di dalam susah, di dalam duka, di dalam air matanya ketika dia melayani Tuhan. Lalu nama juga bisa menjadi arah yang baru. Nama bisa menjadi pengingat untuk mengembalikan kita pada jalur yang seharusnya. Anggaplah nama saya Yael. Yael adalah nama dari Alkitab. Bapak Ibu bisa menemukan di dalam kitab Hakim-Hakim. Walaupun nama saya itu cuma sedikit sekali disampaikan di sana dalam nyanyian Deborah, namun ternyata Yael itu memiliki arti besar bagi kehidupan bangsa Israel saat itu. Hanya saja, saya ini seorang pembunuh. Yael dalam Alkitab maksudnya. Dan ketika saya mengetahui nama Yael diambil dari nama seorang pembunuh, tentulah hati saya gundah gulana. Kenapa Papa mengambil nama Yael? Karena memang beliau tidak pernah tahu bahwa nama Yael itu sebetulnya ada di Alkitab. Namun buat saya sebagai pribadi, ketika saya mengingat nama saya, ketika orang memanggil nama saya, terutama ketika saya mulai keluar dari jalur yang Tuhan inginkan untuk saya hadapi dan saya jalani, nama inilah yang seperti memanggil saya pulang. Yael, pulang ke jalurmu. Karena kalau mau jujur, ada banyak sekali persimpangan yang saya pikir saya bisa melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saya pikir saya bisa mundur dari panggilan Tuhan. Namun ternyata nama ini mengembalikan saya secara terus-menerus pada jalan yang seharusnya saya pilih. Bapak Ibu, Yael di dalam bahasa Ibrani artinya adalah kambing gunung. Kambing gunung adalah spesies yang sama sekali berbeda dengan kambing yang suka kita lihat di pinggir jalan, yang mungkin mengembik saja dan memakan rumput. Kambing gunung adalah spesies yang sangat kuat. Dia kambing yang bisa berdiri bahkan di tengah tebing yang nyaris vertikal. Dia bisa melompat dari satu bukit ke bukit batu lainnya dan dia tidak terjatuh. Dan dengan kelincahannya bahkan dia bisa menghindari singa gunung. Dia tidak takut untuk berada di dalam ketinggian sendirian. Dia tidak takut ketika dia harus sendiri tanpa teman-teman. Dan di dalam perjalanan pelayanan saya kadang ingin mundur karena merasa sendiri. Saya ada kalanya merasa lelah, sendiri itu lelah. Tambah lagi karena saya memang anak tunggal, terbiasa sendiri, terbiasa tidak punya saudara dan tidak punya teman untuk berkisah. Namun nama saya justru menegaskan, Yael, kamu tidak sendiri. Karena bersama dengan aku, kamu bisa melewati gunung yang terjal sekalipun, tebing yang nyaris vertikal sekalipun, dan kamu dikuatkan bukan karena kamu, tapi karena aku. Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang hari ini kita bisa pelajari dari nama. Tidak pernah diberikan secara kebetulan, selalu ada karya Allah dan maksud Allah dalam nama-nama tersebut. Bahwa setiap nama bisa menguatkan kita, karena nama itu mengandung karya Tuhan. Ketika kita ada di titik-titik rendah, nama itu bisa membuat kita bangkit kembali. Nama kita bisa membuat kita tidak kehilangan fokus. Nama kita yang Tuhan beri lewat orang tua kita bisa membuat kita punya semangat kembali dan tidak menyerah. Dan nama bisa mengembalikan kita pada panggilan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang ada di tengah dunia,
lewat nama Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam jalurnya. Apa nama Bapak Ibu sekalian? Mari, lihatlah nama itu, refleksikanlah nama itu bersama dengan Tuhan. Dan kita akan dibuat kagum betapa Tuhan mengenal kita jauh sebelum nama itu dituliskan bagi kita.